Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi tentang fintech. Kelompok kami beranggotakan saya, Listi Nur Ajiza, dengan NIM 1910116075. Saya Cahya Wulandari dengan NIM 1910116045. Saya Koiria Azara Tulko dengan NIM 1910116056. Saya Tina Fahma dengan NIM 1910116066. Yang pertama yaitu ada pengertian dari fintech syariah. Finansial teknologi atau fintech juga didefinisikan sebagai segmen dinamis di persimpangan antara sektor jasa keuangan dengan teknologi, di mana startup yang berfokus pada teknologi dan merupakan pendatang pasar baru berinovasi produk dan layanan yang saat ini disediakan oleh industri jasa keuangan tradisional. Selanjutnya ada sejarah fintech syariah. Fintech ialah salah satu bentuk dari penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Muncullah berbagai jenis model inovasi keuangan baru, salah satunya fintech yang dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa. Kemudian mulai muncul model keuangan baru melalui perangkat lunak Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Fintech syariah pertama kali muncul di Dubai, Uni Emirat Arab pada tahun 2014. Perkembangan fintech di Indonesia dimulai pada tahun 2006 dengan jumlah perusahaan 4 dan bertambah menjadi 16 perusahaan pada tahun 2007. Perkembangan yang pesat terjadi pada tahun 2015 sampai 2016. Jumlah perusahaan yang menjalankan model bisnis ini berjumlah 165 perusahaan. Pada tahun 2018 mulailah bermunculan beberapa fintech syariah yang diharapkan akan menjadi solusi berdasarkan hukum Islam. Tercatat ada 9 perusahaan yang mendaftarkan diri ke OJK data per 30 September 2019. Selanjutnya ada jenis-jenis fintech. Jenis-jenis fintech syariah ada 4. Yang pertama yaitu peer-to-peer lending dan crowdfunding. Konsep ini secara substansi adalah sama, yaitu menghubungkan antara orang yang butuh uang dengan orang yang memiliki uang. Adapun untuk crowdfunding biasanya digunakan dalam dunia sosial. Salah satu yang terkenal menggunakan metode crowdfunding yaitu kitabisa.com. Dan kalau peer-to-peer lending itu digunakan untuk sebuah platform investasi syariah yaitu Qoswa. Yang kedua ada market agregator. Market agregator ini merupakan salah satu jenis yang lebih ke arah pemberian informasi tentang keuangan. Salah satu yang terkenal yaitu Financialco. Dalam website ini, kita akan disajikan berbagai informasi tentang keuangan, termasuk dalam hal perencanaan keuangan, investasi, tabungan, dan sebagainya. Yang ketiga ada Risk and Investment Management. Jenis fintech yang satu ini biasanya hadir dalam bentuk aplikasi yang akan memudahkan user untuk memantau kondisi keuangan dan melakukan perencanaan keuangan. Dan yang terakhir yaitu ada payment, clearing, dan settlement. Contohnya seperti OVO, GoPay, dan Dana. Aplikasi ini merupakan fintech yang memberikan layanan berupa payment yang memudahkan kita untuk melakukan pembayaran. Menariknya, aplikasi ini kerap memberikan cashback yang memberi daya tarik seseorang untuk melakukan pembelanjaan. Selanjutnya ada mekanisme fintech syariah. Keterangan dari gambar tersebut adalah A merupakan peminjam atau penerima pembiayaan yang telah mengajukan kebutuhan biaya atau berupa proposal yang diperlukan kepada perusahaan peer-to-peer lending atau financing. B merupakan tim analis dari peer-to-peer yang akan menganalisa kelayakan pengajuan berdasarkan scoring sistem yang berlaku di masing-masing perusahaan tersebut. B ini akan menentukan diterima atau tidaknya untuk dipenuhi pembiayaan. C adalah ketika proposal sudah dianalisa dan diterima untuk proses pembiayaan, maka selanjutnya kebutuhan dana akan dipublikasikan di website
peer-to-peer untuk mengumpulkan dana dari pendana atau pemberi pembiayaan yang terdaftar di website. D adalah tahap di mana dana akan disalurkan langsung kepada pengaju pembiayaan untuk kebutuhan bisnis atau usahanya dengan tenor yang ditentukan melalui kesepakatan awal. E sampai G adalah saat di mana sudah mencapai tenor. Pengaju wajib mengembalikan dana pembiayaan dan bagi hasil yang disepakati kepada para kontributor pembiayaan proyek atau kampanye tersebut melalui perusahaan website peer-to-peer. Pembahasan terakhir adalah mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi fintech syariah saat ini. Peluang yang pertama adalah Otoritas Keuangan atau OJK telah memberikan kesempatan bagi para pelaku fintech untuk mendaftarkan usaha fintech-nya secara resmi di OJK. Namun, yang atau tantangan adalah salah satu syarat dalam mendirikan perusahaan fintech syariah, yakni memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS di masing-masing perusahaan. Dewan Pengawas ini menjadi beban atau tantangan bagi beberapa pihak yang ingin syariah karena membutuhkan biaya yang besar. Sementara startup belum memiliki modal besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tantangan lain yang dirasakan adalah menyangkut soal perizinan yang lama, sehingga menyebabkan pertumbuhan usaha fintech syariah di Indonesia masih belum banyak. Peluang selanjutnya adalah teknologi yang semakin canggih saat ini membantu perusahaan fintech dalam mewujudkan tujuannya, yakni memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangan dengan memberikan fitur-fitur yang memudahkan dalam bertransaksi. Namun, yang menjadi tantangannya adalah tersebarnya teknologi di Indonesia belum merata, sehingga fintech ini belum bisa diakses sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Dibutuhkannya pemerataan teknologi di Indonesia. Peluang terakhir, jumlah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Muslim membuka peluang perusahaan fintech syariah. Hal ini dikarenakan dengan jumlah penduduk yang mayoritas ini harusnya menjadikan produk-produk keuangan fintech syariah banyak digunakan hari-hari. Namun, yang menjadi tantangannya saat ini adalah meningkatkan SDM yang mumpuni dalam bidang ekonomi syariah karena ini masih sedikit SDM yang mengerti atau paham betul mengenai akad-akad transaksi. Adapun tantangan lain adalah terkait tentang literasi keuangan masyarakat yang dinilai masih cukup rendah. Maka dari itu, perlunya meningkatkan minat membaca masyarakat Indonesia agar mereka bisa terlindungi dari transaksi-transaksi palsu yang merugikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.